Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladzi bayyana li'ibadihi al-harama wal halal. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad al-hadi minadh dhalal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula mulyakaken sedaya para alim ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Saifullah Arif Billah matta'anallah bituli hayatihi. Mugi-mugi Romo Yai diparingi sehat lan panjang umur, berserta Bunyai dan keluarga besar, anak-anak cucu beliau yang insya Allah diberi istiqomah. Ingkang kawula mulyakaken Profesor Dr. Imam Suprayogo yang banyak memberi motivasi kepada Al-Fakir dari dulu untuk menambah semangat, narik para pemuda di Malang hadir majelis nuntut ilmu ketika beliau menjadi rektor di UIN Malang. Mugi-mugi Pak Imam diparingi sehat dan panjang umur. Sedaya para rawuh, para wali santri yang dimuliakan oleh Allah, mugi-mugi peringatan Isra Mi'raj ini nantinya menambah ilmu yang manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin. Kula niki bertanya-tanya tentang kalimat munfaridin. Mulai ndek montor ku tak pikiri, kok jenenge munfaridin. Munfarid niku artine tunggal. Terus maksudnya niku nopo? Singa putih tunggal. Tasik nggumun mikiri apa ya karepe tunggal iki. Begitu saya jumpa dengan Kiai, belum tanya beliau sudah jawab. Jawabannya saya ngerti. Jarine wong Arab, al-aqil takfihil isyarah. Wong nek duwe akal iku diisyarati tok pun paham. Kata beliau, Beb, niki pertama kali saya jumpa tadi ini beliau ngomong, pondok ini tidak menerima bantuan dari pemerintah. Langsung paham, oh berarti swadaya munfaridin niki. Tidak menerima bantuan dari pemerintah, gak butuh bantuan pemerintah. Alhamdulillah jalan. Saya jadi ingat perkataan seorang arif billah, orang alim, bisa disebut dengan ahli tafsir terakhir zaman ini, beliau Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi.
Dengan lahja Mesirnya beliau mengatakan seperti ini. Ya waladi, man lam yakul min fa'suh, lam yakul min roksuh. Bosone ngene, anakku, wong nek gak mangan kok cocok tanami tandurane dhewe, gak iso ngomong kok sirahe dhewe. Orang kalau dia itu nggak butuh orang lain, dia berbicara apapun enak. Tapi kalau sudah orang lam yastaghni anin nas, pikirane butuh uang, maka dia nggak bicara dari apa yang ada di pikirannya, tergantung siapa yang ngasih dia. Makanya ulama niku wonten kalih, ulama warathatul anbiya lan ulama warathatul ketoprak. Nek ulama warathatul anbiya niku ngomong sing didhawuhna Gusti Allah lan Kanjeng Nabi. Tapi nek wis warasane ketoprak iku tergantung sapa sing ngundang. Judule ya sing ngundang. Maine tergantung bayaran. Niki warathatul ketoprak. Ulama yang digagas oleh Kiai Haji Muhammad Saifullah Arif Billah ini sekarang lagi gencar di Arab, namanya Al-Iktifa'ud Dzati. Guru saya punya program itu. Nopo? Iktifa'ud Dzati, swadaya, tidak bergantung dengan siapapun. Di situ kita betul-betul akan berhasil mengemban risalah Nabi Muhammad. Ketika zaman Indonesia niki fitnah macam-macam, beliau kiai tidak bergeming, tidak kepengaruh. Sebab apa? Gak butuh wong. Nek sing butuh niki gampang digawa rono, digawa rene, tergantung sapa sing bayar. Akhirnya berbicara walaupun bohong pun dilakukan, walaupun menebar kebencian pun dilakukan. Kenapa? Butuh. Lek gak nggo proposal, lek gak mudun. Tapi ketika seorang ulama pondok pesantren berdiri swadaya, dia berbicara yang hak tanpa dia takut dengan siapapun. Saya sebut ke Pak Imam tadi, Masya Allah, pondok seperti ini, sama Sidogiri, itu enak ngomong. Karena nggak butuh bantuan orang. Tapi nek model Habib Jamal iki repot. Dipendeliki ambek wong duwe titik moro gagap ngomongi. Nih, karena masih bersandar dengan manusia, nggak akan bisa berhasil. Makanya saya ingin sampaikan apresiasi saya untuk pondok ini, khususnya para santri-santriwati. Tiruan gurumu. Gurumu iki duwe kaidah padha kali guru kula. Al ulama yakhdumunal ummah wala yastakhdimunaha. Ulama niku tugase khidmah teng umat, duduk ngongkon umat, khidmah teng ulama. Ngawula kepada umat, berkhidmah kepada umat, bukan gimana caranya mikir untuk umat itu berkhidmah kepada dia. Itulah yang dilakukan para nabi dan rasul. Mugi-mugi pondok pesantren Singoputih Munfaridin ini terus maju sukses, santrinya semakin banyak, guru-gurunya semakin ikhlas. Lebih-lebih beliau Kiai Haji Muhammad Saifullah Arif Billah diparingi sehat lan panjang umur. Negara niki tasik butuh orang-orang kayak beliau. Makanya semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi beliau dari segala musibah dan fitnah. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi saya sudah di PCI Pak Imam Suprayogo, Beb, ini pondok bagus. Saya itu kalau yang ngelem orang lain saya mikir. Tapi lek saya ngelem Pak Imam, kulo terus yakin karena saya tahu betul beliau ini. Perjuangan dari awal, pertama kali rektor yang memberi beasiswa
bagi mahasiswa yang apal Al-Quran beliau. Dan alhamdulillah saya menyampaikan UIN aja bisa memberi beasiswa, maka beliau menjanjikan waktu itu kepada semua masyarakat Kabupaten Metro yang apal Al-Quran diberi beasiswa di universitas manapun. Alhamdulillah, jadi beliau sudah memberikan mansanna sunnatan hasanah, memulai suatu adat yang baru, kebijakan yang baru yang sekarang ditiru di mana-mana di universitas. Semoga insya Allah beliau-beliau ini diparingi sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini malam Jumat, malam ini bulan Rajab, malam ini Isra dan Mi'raj. Sungguh malam ini menumpuk berbagai kemuliaan. Makanya tepat kiranya malam ini ceramahnya nggak usah panjang-panjang, sing penting dungone ae. Tirakate niku luwih penting. Tapi ilmu penguat. Sebab malam Isra Mi'raj ini malam yang paling berkesan untuk Nabi Muhammad, karena tidak ada nabi satupun, rasul satupun yang memiliki kesempatan memandang langsung kepada zat Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulama, mentok makome menungso niku ilmul yakin, mentok adalah ainul yakin. Tapi kalau hakul yakin hanya Nabi Muhammad, karena 27 Rajab diberi kesempatan langsung memandang kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bicara tentang malam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini mengingatkan kita kepada perjuangannya Rasulullah. Jadi gini loh. Allah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhan niku kalimat tuqalu inda ta'ajjub. Kalau kita melihat sesuatu yang mentakjubkan, kita bilang subhanallah, gak mungkin istighfar. Bapak-bapak nih tok wong wedok wayu ngono subhanallah ayune. Gak mungkin naudzubillah. Kan kalimat subhan itu buat ta'ajub, sirah tuqalu inda ta'ajub atau kalimah. Dimulai oleh Allah subhan, karena ini peristiwa ini menakjubkan, akal manusia nggak nutut, nek dipikir iso-iso gak percaya. Yang telah memperjalankan, bukan alladzi saro. Kalau saro itu kanjeng Nabi yang jalan, asro diperjalankan, kayak Mas Imam tadi menyampaikan, kita semua diperjalankan, tidak jalan sendiri. Apa yang mengherankan, seorang makhluk bisa kemanapun, lah wong yang memperjalankan Allah, apa yang heran? Wong ini Khalik yang punya gawe, Allah yang memperjalankan. Lailan pakai sistem nakiroh karena bid'atil lail, karena perjalanannya itu sangat singkat. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku nek kula ceramah 2 jam iso. Tapi Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu cuma 5 detik. Beliau berdiri balik itu tempat duduknya masih anget. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram niku sing wonten Mekah. Disebut haram karena mulia. Bulan ini Syahrul Haram karena bulan mulia. Haram niku artinya mulia. Tanah Mekah, tanah haram artinya mulia. Haram niku duduk kebalikan halal. Haram niku mulia. Bisa juga haram itu hurmah. Hurmah kalau dalam bahasa Indonesia hormat, yang terhormat, yang terhormat, yang termulia. Haram itu mulia. Wong-wong kadang keliru, bulan haram itu dipikir bulan sing haram. Tanah haram, tanah sing haram, masjid haram, masjid haram.
Makanya di Malang wonten masjid namine Masjidil Halal. Kula tanglet teng takmire kok jenenge halal, ngapunten Beb, teng Mekah niku harame, teng mriki halale. Lah niki menunjukkan nggak ngerti lho, Pak, halal niku duduk haram niku duduk kebalikan halal. Lho napa Beb? Haram itu mulia. Oh, lah iya ngawur sampean Masjidil Halal. Lah masjid liyane haram mah sampean tok sing halal iki. Nggih. Wonten malih Masjidil Haram sing artine haram. Napa? Masjid sing dibangun kali koruptor. Iku Masjidil Haram, masjid min malil haram. Nggih. Lah wong gawe masjid tapi nggih dhuwit haram, naudzubillah, percuma. Ya, wa ta'atun mimman harama yaqulu mislu bina'in fauqa maujin yuj'alu, kata Sahib Safwati Zubat, wong niku lek ibadah kok dhuwit haram iku percuma, kaya mbangun bangunan ndek ombak nyosop. Makanya ana koruptor haji pas romi jumroh niku pas mbalang setan mendal kena raine cetok, diuncalno maneh cetok, terakhir ngewamuk dibuanterno cetok dicekel. Ana tulisane watune, sesama setan dilarang saling melempar. Lawang ibadah kok gawe duit haram niku ya apa rek? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Aqsa itu paling jauh. Dalam bahasa Arab itu Aqsa itu isim tafdhil, maknanya paling jauh. Qosi itu jauh. Tempatnya itu jauh sekali di Palestina. Tapi Masjidil Aqsa ada tambahannya, alladzi barokna haulahu. Bukan haulahuma, tapi hu, berarti dhamir selalu kembali yang paling dekat. Di Alfiyah kan ngoten, kembali paling dekat Masjidil Aqsa yang diberkahi sekitarnya. Teng kitab tafsir niku disebutkan kenapa lima fihi minal asjar wa thamarat, karena memang barokah, pohon-pohonnya rindang, buah-buahannya masya Allah. Tapi ada yang bilang enggak, Masjidil Aqsa yang diberkahi sekitarnya karena di sekitar Masjidil Aqsa lima fihi minal anbiya au min atharil anbiya wal mursalin, karena banyak bekasi para nabi dan rasul, dadi barokah Masjidil Aqsa niki. Untuk apa kau perjalankan hambamu wahai Allah? Linuriyahu min ayatina, untuk aku tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaranku. Allah menunjukkan, kontak jak Isra Mi'raj tak dodono kebesaranku, iki lo kebesaranku. Kenapa? Yang aneh kalimat ini ditutup dengan sifat yang aneh, asma Allah yang nggak pas. Oke, wong sing nggak ngerti. Linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Lo kok wasamiul basir? Mestinya innahu huwal jabbar qahar qadir. Allah maha mampu, Allah maha bisa. Tapi tidak maha mendengar, maha melihat. Kan kak meceng ini. Katanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau memberikan pendekatan yang nggak ngerti asbabun nuzul nggak paham ayat ini. Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Wahai Muhammad, Allah itu mendengar dan melihat. Mendengar cacian orang-orang kafir Quraisy kepadamu yang menyakitimu, dan mendengar perlakuan orang-orang yang menyakiti, melempar batu, ingin membunuh kepada Nabi Muhammad. Allah mengatakan, jangan khawatir Muhammad, saya lihat, saya dengar, saya lihat apa yang terjadi padamu. Niki lho pentingnya belajar asbabun nuzul. Lek gak keliru kabeh memahami Quran. Makanya wonten sing ngomong Quran gak usah ulama, gak usah tafsir, maca dhewe mbek terjemahane. Kepengin nyulek ya aku. Ewan tahun ulama nggak tafsir diilangi dengan perkataan seperti itu. Lah niki wong lek gak ngerti agama, gak belajar tekok sanad sing jelas ya ngoten niki. Makanya belajar sama ulama yang jelas guru-gurunya. Kayak beliau, bukunya sudah manakibnya sampai ke saya. Guru-gurunya masya Allah ratusan guru beliau ini. Lah makanya seperti itu jelas guru nih rek.
Beliau belajar dari guru ke guru sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik, Imam Malik murid Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah murid Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq Imam Ali Zainal Abidin. Beliau muridnya Hasan Husain, Hasan Husain muridnya Sayyidina Ali, Sayyidina Ali muridnya Kanjeng Nabi. Niku rantaiannya jelas. Ojo ngarang belajar sing penting pondok wapik terus dilebokno anake. Akhire madhabe duduk Syafi'i, madhab Soekarno. Nggih napa nggih? Gak diajari sholawatan, diajari nyanyi Yahudi. Ya apa? Wonten malih sing malah naudzubillah sanate nggak nyambung teng Imam Syafi'i, nyambungnya teng Imam Samudra. Malah gak karu-karuan hadirin. Nah, niki penting belajar ilmu. Innahu wasamiul basir. Kenapa? Gini loh ceritanya Isra Mi'raj itu. Nabi dakwah, orang nggak bisa mukul Nabi, ada Abu Thalib. Di rumah kalau dicaci maki, di rumah ketemu bojone Khadijatul Kubro yang selalu menghibur hatinya, lali kabeh mbek masalahe. Makanya kata Mutawalli Sya'rawi, Abu Thalib himayah kharijiyah, Khadijah himayah dakhiliyah. Kanjeng Nabi itu kuat karena dua orang ini, tapi suatu saat Allah nggak mau nabinya bersandar dengan makhluk, diambil dua-duanya ini. Di satu tahun disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Meninggal Abu Thalib, meninggal Khadijah. Begitu Khadijah sang istri tercinta itu meninggal, langsung Kanjeng Nabi dihibur dengan peristiwa Isra Mi'raj. Masya Allah, hebat loh wong wedok ini. Jadi Isra Mi'raj ini gara-gara wong wedok sedo sampai dihibur Kanjeng Nabi. Niku hebatnya Khadijah. Beda mbek bapak-bapak, nek bojone mati gak usah dihibur, matine wis hiburan. Ngganyang tok. Iku lek sing bojone nyang, lek sing bojone gak nganyang ya masyaallah, insyaallah sing hadir Khadijah sedaya niki. Nggih. Kalau kadang-kadang jamaah kula niki lek bojone sedo dudu innalillahi alhamdulillah ya Allah. Saya pernah umroh sama bos batu bara. Bos batu bara di ngarepe multazam niku istrinya narik suaminya. Pak, ngomong Habib Jamal, kok ngondongakno khusus di multazam. Lho iku wis mari kurang. Ditarik sama istrinya, suaminya, terus saya, Bib, tolong Bib, mau minta doa lagi di depan multazam khusus. Kula dongaaken. Wis jenenge wong sugih mosok gak didongakno hadirin. Kula ndonga ae. Begitu ndonga selesai, kata istrinya, Habib, doakan saya jodoh dunia akhirat. Kula ndonga, ya Rabb, mugi-mugi Pak Haji, Bu Haji jodoh dunia akhirat. Sing bojone niku istrinya, amin ya Allah. Sing suami, amin. Kula pun curiga ini. Ada yang ndak beres. Pas mau sa'i, kula ditarik kali bojone, Beb, tolong dungane direvisi. Dunya mawon judune gak usah akhirat, Beb. Lah lek kula mlebet swarga kepanggih kali bojoki, ya Allah, Beb, dunya surga rasa neraka, Beb. Cukup di dunya tersiksa, Beb. Lah niki kalau istri kayak gitu tuh naudzubillah lu hadirin, cok sampai. Nih, harus seperti Khadijah. Kanjeng Nabi kepaten Khadijah, sedihnya minta ampun sampai dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Iki durung cerita Isra Mi'raj, sik mukadimah. Masya Allah. Hadirin, Rasulullah saat-saat itu bahaya, nyawanya itu bahaya. Yang menjamin di luar Abu Thalib meninggal, yang menghibur di dalam Khadijah meninggal. Akhirnya yang senantiasa menemani dua orang, Hamzah dan Abbas. Hamzah dan Abbas ini pamannya. Hamzah saudaranya, Abdullah kakaknya, begitu juga Abbas yang paling kecil. Hamzah niki celukane Asadullah, macane Gusti Allah, singo. Tapi gak edan. Nek singo edan ya Arema iku. Nggih. Singo Hamzah. Berani. Saking wanine lek perang niku dikeki tandha putih. Wong singitan perang
supaya gak ketok siapa pemimpinnya, beliau malah ditandai, iki lho aku pemimpin nih. Nek ate lek ngerah langsung pingin pemimpin iki lho aku. Saking kendeli. Sijine Abbas niki paling dhuwure sahabat paling tinggi. Saking dhuwure numpak unta itu ku sikile ndek lemah. Unta lho hadirin. Bojomu numpak Supra jenjit. Niki saking dukure numpak unta niku kakinya itu di tanah. Sampeyan iso mbayangno nang safari, taman safari. Numpak unta niku tuku gawe ondo. Ini beliau ndak kaki di tanah saking dukure Sayyidina Abbas. Abbas dan Hamzah iki kemanapun dua orang ini bodyguardnya Nabi. Suatu saat malam 27 Rajab di depan Ka'bah di dekat Hijr Ismail, Kanjeng Nabi tilem dijogo Hamzah mbek Abbas. Datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku datang dengan wujud aslinya. Ulama mengatakan kadang datang ke Nabi dengan wujud asli Isra Mi'raj, kadang seperti hadis Jibril, datang seperti manusia. Syadid bayadhi thiyab, sawadi sya'ar, bajunya putih, rambutnya hitam, ganteng. Jadi malaikat bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk aslinya. Tapi nek berbentuk manusia, kata Rasulullah, senantiasa Jibril datang dengan wajah mirip dengan sahabatku namanya Dihyah. Dihyah ini sahabat yang paling ganteng. Nek zaman saiki mirip Habib Jamal. Wis gak usah protes. Sak karepe sing ceramah. Mumpung aku sing nyekel mik. Lah ya apa bojoku gak tau ngelem, ya aku ngelem dhewe. Hadirin, Dihyah niku ganteng. Kata Rasulullah, Jibril itu kalau apabila mirip manusia kayak Dihyah ini nasnya sorih. Sing aku bingung di Indonesia wonten ngaku Jibril apa gak ngoco. Syaratnya Jibril kayak Dihyah. Dihyah niku gantengnya paling gantengnya sahabat. Makanya ndak boleh kalau kita belajar di Jauhar Tauhid dalam akidah, syarat wajah surahnya malaikat harus surah jamilah, harus indah. Beda ambek jin. Nek jin iso kaya Gondoruwo, Nyi Loro Kidul, Nyi Bloro, medeni-medeni itu jin. Kalau malaikat ndak bisa, pasti indah. Makanya lo ono sing ngaku malaikat tulung ngoco. Ono sing kayak baskom ngono kok ngaku malaikat Jibril iku ya apa? Wis ngono malaikat Jibril Ramadan ditangkap polisi. Lak bingungi ya. Malaikat Jibril ditangkap polisi Indonesia paling hebat. Koruptor ketangkep, maling ketangkep, malaikat ketangkep. Pun ngoten Ramadan ditangkap. Tapi terus dimaafkan. Syawal keluar. Mari ngono sing ngaku nabi melebu penjara. Ya apa rek, malaikat kok gak ketemu nabi iki ya apa? Iki sing ngene iki di Indonesia tok hadirin. Masya Allah. Malaikat Jibril datang langsung membanguni Nabi Muhammad. Anjing Nabi langsung bangun. Lah Jibril ikut panggil Allah. Sik nyoba rinyo sik di sebelah sumur Zamzam dibelah dada Rasulullah. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhum tuhran ala tuhri. Tidak ada kotoran yang dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad di peristiwa syaqqus sadr, tapi dari suci dilebih sucikan karena untuk perjumpaan zat yang paling suci Allah Subhanahu wa taala. Niku sing digawe ngumbah manahe Kanjeng Nabi, kolbu Kanjeng Nabi air Zam-Zam. Maka air Zam-Zam pun langsung naik derajatnya karena dipakai malaikat untuk mencuci hati Nabi Muhammad. Hingga para fuqaha mengatakan, afdhalul miyahi ma'a qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsar fanailul masri thumma jami'ul anhar.
Paling afdolnya air yang ada di alam semesta, air yang pernah keluar dari jari-jari Kanjeng Nabi Muhammad. Pas bala tentara kehausan, Rasul ngambil air, kemudian jadi keran, diminum oleh semua bala tentara dengan sekenyang-kenyangnya, dan itulah paling afdolnya air yang ada di alam semesta. Kemudian air Zam-Zam, karena yang dibuat mencuci hati Nabi, fal kautsar, baru air telaga Kautsar. Bayangno, air telaga Kautsar sampai air Zam-Zam itu kata ulama afdolan Zam-Zam. Nabi itu waktu dicuci malam tersebut bisa malaikat ngambil air dari Kautsar untuk mencuci, tapi tidak. Zam-Zam yang dipakai karena itu lebih mulia. Makanya lek ana kancamu umroh njaluk air banyu Zam-Zam, ojo njaluk sejadah, njaluk jam tangan, niku gampang kabeh. Zam-Zam ini loh. Pak, orang minum makan itu sunnahnya duduk apa berdiri, Pak? Duduk, kecuali air Zam-Zam sunnah berdiri, ta'ziman lil ma'i Zam-Zam. Satu aja disunnahkan minum berdiri itu cuma satu, air Zam-Zam. Hebat. Dan itu yang dipakai untuk menyucikan hati Nabi. Setelah selesai dipanggil Buraq, jenenge Buraq nek bahasa Arab itu bledek. Saking cepet kalah mata ini kecepatan melihat dengan kecepatannya Buraq. Dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah li Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dalam kitab Dardir itu disebutkan bahwa Buraq ini kendaraannya para nabi dan rasul, bukan cuma buat Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya juga pernah dipakai atau mengendarai Buraq. Walaupun ada pendapat disebutkan wakila annahu dabatun, sesungguhnya dia adalah kendaraan yang diciptakan oleh Allah li Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah iku gak ono caterpillar, gak ono truk, gak ono napa niku sing gawe ngeruk iku lho rek, pego, zaman itu nggak ada, langsung dikasih Buraq cukup. Itu sebagaimana disebutkan dalam kitab. Tapi kalau pendapat saya bukan begitu. Pendapat saya, ini pendapat saya pribadi loh ya. Nabi Ibrahim niku garwane kan kalih, Siti Hajar sama Siti Saroh. Makanya penting punya Buraq, sebab nek di SMS bojo tuwa nyampe, di SMS bojo nom nyampe, duwe Buraq. Mangane sarate rabi maneh kudu duwe Buraq. Lah kon bondo supra rabi maneh remek kon. Jadi syarat mau nikah lagi harus punya setuju Bu? Wis gak mungkin duwe Buraq, wis gak iso rabi maneh wong-wong iki wis. Wis tak kandhani kaya ngene tanggoku sik rabi ae. Pak sampeyan wis tak kandhani ojo rabi maneh kecuali duwe Buraq. Montore zebra iku ditulisi Buraq. Iki lho sing garai kiai gak dawa umur lek duwe jamaah kaya ngene. Lah iki lak padha ae Habib ya sak karepmu wis. Buraq dipanggil. Pertamanya Buraq ngulet. Kayak gak gelem, ngamuk malaikat jerit, Buraq, demi Allah tidak akan ada yang pernah naik di punggungmu makhluk yang lebih mulia dari orang ini, Nabi Muhammad. Langsung lungguh Buraq, naiklah Rasulullah. Dikawal Jibril, Mikail, Israfil, 3 malaikat, patwale malaikat Jibril. Terus gak mungkin kecelakaan deh iku. Dipatwal malaikat, berangkat. Mulai pertama peristiwa. Lah ini sekarang baru cerita Isra mulai. Meh jam 11. Tapi gak apa-apa jare panitia sambelu. Siap ngrungokno? Saya nggak siap ceramah. Masya Allah niki kalau nggak muridnya Kiai Saifullah niki nggak ada yang sanggup kayak gini. Rek jam 11 melek kabeh. Makanya kula percaya kayak jarene Pak Imam ku sampai subuh tirakatan percaya. Masya Allah mendelik kabeh sekan. Kula pun ngantuk sampai mendelik ae. Napa malah sing ndek mburi Masya Allah ndelok kula mbek rokokan enak ngono.
Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai endi mangrek lali aku. Kemudian Rasulullah mulai berangkat dipanggil, ya Muhammad undurni as'aluk. Hei Muhammad delok aku. Kanjeng Nabi mboten noleh. Dipanggil lagi, Muhammad undurni as'aluk. Muhammad delok aku, gak noleh. Sampai 3 panggilan. Kata Jibril, untung sampean gak noleh wahai Muhammad. Duh kenapa? Sing pertama nidaul Yahud, panggilannya Yahudi. Lek noleh umatmu nang Yahudi sedaya. Yang kedua nidaun Nasoro, nek sampean noleh umatmu nang Nasrani. Yang ketiga nidaud dunia dunyo nimbali panjenengan, nek sampai panjenengan noleh umatmu nyembah dunyo sedaya. Lho enggak noleh lho, mek krungu tok umat wis kaya ngene mbek dunyo. Dan yo ngelirik Kanjeng Nabi, ambiar wis saiki Pak makomi kiai lho tergantung montor. Nek seumpama kiai ku walim tapi duwe sepeda motor, gak kira celuk kiai ustad. Nggih napa nggih? Lek wis numpak Innova baru kiai. Lek wis numpak Alphard waliyun min auliyaillah. Masya Allah, ngambung tangane ku siji lek ustad nek nyenggol ngene tok. Tapi lek wis Innova mulai. Nek wis Alphard kayak vakum cleaner. Iki lho Kanjeng Nabi gak noleh donya sik kaya ngene umate. Ya Allah. Coba lek wong sugih keliru gak ono sing ngomong keliru, bener kabeh. Wong melarat bener salah kabeh. Nggih napa nggih? Sing ngomong nggih pasti melarat iku. Nggih. Sampeyan titeni Masya Allah, Bu Haji sugih kesandung watu, sak desa nyalakno watune. Watune kok dekek tengah embong kurang ajar, sapa sing dekek wong sugih. Wong melarat cocok meneh nyemplung kecandung watu, kecemplung sumur. Buduk sumure sing disalahno. Lah iya, matane bitor ah bojone. Sing salah wong melarat. Iki Kanjeng Nabi gak noleh iki lho umat ambek donya wis kaya ngene. Ulama iki lho fatwane tergantung duit. Beb Jamal, bunga pang hukumnya haram. Wah tegas ya Habib rek. Emane Beb, lho apa? Kula pun niat 20% damel ponjoke panjenengan, ulama beda pendapat. Lho nggih ulama beda pendapat, gak mujma' alaih, ono sing ngomong ono pendapat, ono ngene. Oh Beb 20% lho Beb nggih wonten sing ngomong. Ya makruh lah. Ya Allah Beb. Lah lek 50% sunnah. Lha saiki sampean tingali wis jenenge pilpres, pilkada, pilgo, pilkabe. Sampeyan tingali fatwa niki ya Allah, kula tasih eling zamane bapak kula nanti cerita teng kula, wis ulama lek iso fatwae didol. Lah sing dituku iki kayak ngene. Sing enak iki kayak Muhammad Saifullah iki lho. Gak iso dituku, gak butuh duitmu. Tapi nek wis kaya ngono, zaman partai sik telu. Ka'bah Beringin Banteng. Sik eling aku zaman sik SD. Ulama sing belani Ka'bah niku ngomong iku kiblat. Awalu baitin wudi alinnas, rumah yang pertama kali ditetapkan manusia di Bakkah adalah Ka'bah. Makanya sing gak nyoblos Ka'bah berarti gak jelas imane. Sing Beringin bingung ya apa iki rek dalile kok gak ono di Quran. Dibelani aja wedi, aja kuwatir tak kei dalil. Innalladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon beringin iku Golkar. Kok iso? Sing bingung Banteng nomor 3 iki bingung ya apa dalile iki? Ojo meneh Quran, ndek qiraati gak nemu.
Tapi tetep ae ulama, oh jangan khawatir. Wong-wong iku lame sak ayat bibakah sak ayat iki sampean wahai PDI angsal sak surat Al-Baqarah. Al-Baqarah iku banteng wedok maneh. Ojo ngawur, ojo nafsir-nafsirno sing macem-macem. Pokoknya kalau sudah ngomong agama itu dibeli ya wis ngene. Nggak bisa lagi menyampaikan yang hak itu hak. Makanya saya selalu cocok kula mbek pondok Singo Putih Munfaridin. Kenapa? Iktifa'ud dzati, swadaya agar bisa mengatakan yang hak itu hak, batil itu batil dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak iso dituku hadirin. Gak iso dituku. Nih wonten nate nawani kiai, ojo meneh nawani ketemu gak ditemoni. Kenapa? Enggak butuh. Saya teringat ada satu ulama namanya Atok bin Robah. Niku Khalifah Marwan niku pas datengin beliau mau tanya, dikongkon antri. Man alim Makkah? Siapa orang paling alim teng Mekah? Atok bin Robah. Iku paling alim ilmu manasik. Saya mau tanya, pas ape takon diwarai. Mas, apa? Saya mau ketemu Malik itu. Terus mau ketemu apa namanya? Bin Abi Robah. Atok bin Abi Robah. Saya mau ketemu Atok bin Abi Robah. Ya sudah sampean datangi. Saya mau tanya ilmu haji. Nggih, tapi antri. Presiden kok antri. Lho iki presiden, ya Mas yo presiden. Gelem tak jawab antri oleh gak. Yo perek wani aku ngomong ini. Nek kula terus terang mboten wani. Prabowo nang omah tak ora antri yo. Waduh gak wis. Iso kobong pondokku. Nek ora terus terang gak wani, jujur mawon. Nih. Terus kemudian ini suruh antri. Setelah antri sampai gilirannya tanya dijawab dengan sempurna. Masya Allah betul jari wong-wong niki wong alim betul. Terus dia mengatakan wallahi ma dzuliltu fi umri mithla hadza. Saya seumur hidup sebagai presiden tidak pernah direndahkan seperti hari ini. Kenapa kau begitu? Iki lo jawabannya. Tolong catatan. Li'annani astaghni an malihi walam yastaghni an ilmi. Aku gak butuh duit wong iki sing butuh dongaku, butuh ilmuku. Nah iki hadirin. Aku gak paten ambek hartane wong-wong. Wong-wong sing butuh ilmuku, butuh zikir, butuh tak cidek nonton Gusti Allah. Akhirnya seperti raja, lebih dari raja. Maka itu hadirin, Nanjeng Nabi dipanggil tidak noleh. Sampai panggilan terakhir kata malaikat tolean. Sebabnya nyeluke swara ning ngene, Muhammad undone asal ompong. Didelok mek Kanjeng Nabi wanita jompo. Sapa iki umure donyamu? Mari ngene kiamat. Jadi umur dunia ini kayak orang tua ini kata Jibril. Jadi hidup dunia ini nggak lama, mari ini kiamat. Iktarobati sa'atu wan syaqal qamar. Sudah dekat iktaroba. Iktaroba itu sudah fi'il madhi. Qad qamati sholah itu kan belum sholat. Tapi kok qad qamat? Qad ini litakrib karena sebentar lagi. Ini kiamat ini sebentar lagi. Lho Bib 1400 tahun kok sih durung kiamat. Lho dibandingno nabi-nabi biyen umure wong siji 1000. Ibu iku nangis-nangis anake umur 400 mati. Jadi kita ini masih 1400 itu masih umur pendek. Tapi ini adalah waktu yang sudah dekat dengan kiamat. Panggilan 4 ini. Setelah 4 panggilan Rasulullah diperintahkan malaikat Jibril, sholatlah di sana, di sana, di sana, di sana 4 tempat. Pertama, gunung jenenge Turisina, haitsu kallamallahu Musa taklima, tempat bincang-bincang Nabi Musa dengan Allah di gunung namanya Turisina. Nabi sholat di situ 2 rakaat dengan sholat caranya Nabi Ibrahim. Subhanallah. Ilmu yang kita ambil, yang pertama bekasi Nabi Musa, yang kedua di pohon tempat bersandingnya Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, sholat di situ. Yang ketiga rumah kecil namanya Baitul Lahmin. Nek saiki jenenge Bethlehem. Aslinya Baitul Lahmin tempat lahirnya Nabi Isa.
bekas Nabi Musa, bekas Nabi Isa. Terakhir Nabi Muhammad adalah pekarangan, asjar, pohon-pohonan yang rindang. Itulah Thaibah, Madinah Munawwarah, tempat wa ilaihal muhajarah, kembali dan hijrahnya Nabi Muhammad. Semua ini mulia karena bekasnya Nabi. Nabi disuruh sholat di tempat gunung namanya Turi Sina. Sebab nopo? Gunung bekas Nabi Musa. Jadi ngono lho rek. Bekasnya Nabi, bekasnya Rasul niku barokah. Lah lek zaman saiki wonten sing ngomong gak oleh bekasnya Nabi, bekasnya iki syirik niki lho iki apa? Apa enggak dengar cerita Nabi Musa? Apa enggak benar dengar cerita Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril? Mosok syirik malaikat Jibril, mosok syirik Kanjeng Nabi Muhammad. Wong-wong kadang luwih tauhid teko Kanjeng Nabi lho. Kanjeng Nabi tabarukan sholat di bekas Nabi Musa. Wong-wong itu malah guanya Nabi ditutup, ini ditutup. Kenapa? Gak oleh syirik. Iki ya apa sih wong-wong iki? Nabi sholat di sana. Gunung iku akeh. Apa kok Kanjeng Nabi gak sembayang di Gunung Kelut ae? Kenapa Rasulullah nggak sholat di Gunung Kelut? Padahal Gunung Kelut juga mulia, ada Mbah Marijan. Oh ndak, apa gak nang Gunung Prigen gini, nang Tretes? Apa gak nang Batu, Panderman? Apa gak nang Gunung Merapi? Enggak. Gunung mereka itu semua nggak ada masalah, tapi yang gunung bekas ngomongnya Nabi Musa dengan Allah ini barokah. Sholat di situ, berarti barokah ini ada. Ini adalah akidah yang hak. Justru ana wong gak gelem barokah, bekase kiai gak oleh ngene, gak oleh iki gak beres, iki aliranmu gak beres. Nabi itu loh diajari malaikat Jibril ngambil barokah. Rumah tempat lahirnya Nabi Isa itu yang di Mekah itu sudah berapa kali mau dihancurkan karena takut dibuat syirik. Lah wong Nabi datangi tempat lahirnya Nabi Isa. Saya pastikan rumah tempat lahirnya Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Isa. Mestinya dibuat musola, buat orang tabarukan di sana. Sebagaimana Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW. Iki gak syirik-syirik. Aku gak ngerti mbek wong-wong syirik-syirik ini. Tabarukan Nabi, tabarukan orang soleh, kok syirik itu dari mana? Ini aliran gak jelas hadirin. Jenenge PJMN, Persatuan Jenggot Morat Marit. Gak beres belas. Ini terus terang bahaya aliran ini. Dan aliran ini sekarang karomahnya wali sudah mulai dibawa ke khurafat. Wali ngene, wali ngono, wah digedulinan. Yang saya sesalkan kok Nahdien melok-melok. Memang ceritanya karomah itu jangan disampaikan, apalagi kayak saya digini. Saya nggak pernah ceramah masalah keramat-keramat. Kenapa? Karena percuma juga. Lah aku cerita ono kiai iso mlaku ndek ngene banyu, terus sampean mulai kok kene iso mlaku nang banyu. Kan nggak ada manfaatnya disampaikan, hanya untuk meyakinkan bahwa itu kebenaran. Tapi nggak manfaat disampaikan karomah-karomah itu. Tapi juga jangan diingkari. Kalau ngingkari karomah, ngingkari Quran loh. Lo mosok beb, lah aku petakok sing mindah singgasanane Belkis Nabi Sulaiman atau Asif bin Barkhiyah. Muridnya siapa Asif bin Barkhiyah? Nabi bukan, Rasul bukan, sapa? Wali. Lek kon ngomong aku gak iso. Hei, di Quran ada. Saya khawatir mereka itu nanti lama-lama mengingkari mukjizat. Ini bahaya hadirin. Jangan ngobrol karomah, jangan juga mengingkari karomah. Bahaya. Waduh, parah. Ini peristiwa Isra Mi'raj ini pelajaran. Nabi sholat di tempat-tempat yang barokah. Makanya lek anak-anakmu prei gowon nang gini Kiai Hamid Pasuruan kuburane, Habib Ja'far bin Syekhon sebelah, tempat-tempat yang masya Allah istimewa. Lah arek-arek iki preyan gak dijak nang gene Wali Songo, gak dijak nang gene wali-wali, digawa nang Jatimpak. Delok kewan-kewan. Jatimpak kan kebun binatang.
Lelek wong biyen itu zaman aku cilik, saya masih ingat saya kecil itu sama umi saya dibawa ke kiai situ, dibawa ke Habib situ supaya dapat barokah. Akhirnya alhamdulillah saya jadi ulama. Padahal gak masuk akal Jamal sudah jadi ulama ini. Tapi enggak tahu saya mungkin berkatnya saya dibawa ke sana-sana itu akhirnya SMP berubah pikiran minta pondok sampai akhirnya selesai mondok. Kenapa? Ya mungkin karena barokahnya aulia yang didatangi. Lah kalau anak kita gak digonang wali, digonang delok macan. Ana sing digawa ndelok boyo. Anake takon, "Bu, apa iku boyo?" "Oh, kayak bapakmu." Motone jelalatan. Nggih. Makane masker kok aja dicoplok. Ibu-ibu masker iku dilisan supaya gak ngerasani wong. Nek bapak-bapak niku masker ndek moto supaya gak jelalatan. Kula umroh tawaf lho, tawaf iki lak rene arek. Ana jamaah kula iku menggok rono. Lho Pak tenang ndi? Wayune be bayangno. Sebelahe Ka'bah delok wong wedok iki lho, Bu. Ya Allah. Makanya nikah itu ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, lek kongon rabi napa fa innahu aghaddu lil basar, supaya iso njaga mata. Pak, mata iku kudu dijaga. Dengan apa nikah? Lho Beb, lawe nikah jelalatan ya nambah maneh. Duwe pura apa gak? Wis gak duwe menengo. Wis sabar engko nek swarga ae. Nggih. Kemudian Nabi duduk selesai. Ini sudah selesai. Baru sekarang Nabi ditunjuki amalan umatnya. Dawa lho iki rek. Sudah lebih 15 menit. Saya kasih satu aja. Ini masih Isra, belum Mi'raj. Mi'rajnya tahun depan. Berarti bertunjuk bahwa saya berarti panjang umur, kiai panjang umur. Mulai Rasulullah itu lewat subhanallah ndelok wong ndase dikepruki tawor pecah. Dibalekno maneh dipecah maneh dibalekno. Kanjeng Nabi tanglet sinten niku Jibril, umatmu. Apa amalene? Ya tasaqaluna 'ala shalah. Abot sembahyang subuh jam 8. Zuhur sampai asar bareng. Mulai teko pekarangan. Sembayangi dadekno siji, maghrib mari sembayang turu, isyae kelalen. Wis pokoke sembayang iku diundur-undur terus. Abot dikongkon sembayang. Wis bener-bener lali, gak lali, ate turu eling durung sembayang. Ya Allah, Gusti Allah sumerap ya Allah, aku kesel. Nah niki sing ngabot-ngabot salat iki hati-hati, sirahe dipecah tor, dibalikno dipecah tor terus-terusan. Makanya tolong sampean kandhanono Pak Mudin di kampungmu. Nek wong gak sembayang pas sedo so jenazah ini ku diadusi dikafani ojo lali gawe ono helm. Apa iki gak tau sembayang dadi lek mecah rupane gak loro nemen. Nek iso iku helme tentara sing atos iku lho. Kuburan mbek helm. Begitu mbok kubur mbek helm, malaikat teko apa kon helman. Mbuh jare Mudin kongkon gawe. Dijopok helme dikeprukno raimu cetor. Nggih. Hati-hati Bu, Pak. Saya ini sering diundang ulama-ulama yang bertorikoh, cuman alhamdulillah saya malam ini Masya Allah Singa Putih ini torikohnya ini jelas, sholatnya, ibadahnya bener-bener bisa, syariatnya itu jelas. Nek wis toriko syariatnya gak jelas tinggalno. Terus ngapunten mawon, kula ngomong jelas-jelasan. Wonten sing kadang-kadang sembayange gak ketok. Kalau tadi saya dibilangi Pak Imam, ini kiai ini Beb, sakit-sakit kayak gini nih kadang-kadang mimpin jamaah zikir sampai subuh. Napa maneh sembayang, wong zikiran ini subuh. Hadirin, wong zaman saiki kadang-kadang ngaku wis makrifat terus gak sembayang. Kanjeng Nabi kurang makrifat apa? Sembayang. Sayyidina Abu Bakar kurang makrifat apa? Sembayang.
Lah niki wonten jarene wali, tapi gak sembahyang. Ini ndak jelas hadirin. Oh, kon gak ngerti, kon durung makomu. Makom apa? Syekh Abdul Qadir Jailani itu didatengin sama setan tapi berbentuk seperti cahaya. Kemudian berkata kepada Abdul Qadir Jailani, "Ya Sultanul Aulia." Cahaya. Makommu wis dhuwur. Wis gak wajib sampeyan niku salat, zakat, kewajiban sudah diangkat oleh Allah. Kemudian melihat seperti itu Abdul Qadir Jailani langsung nyoplok sandali di balang cahaya itu dan berkata, "Ikhsa anta ya la'in." Pok. Sing kaget berarti setan niku mau. Morong nyosop ngeblak, cahaya itu berubah jadi awan hitam nyosop ambek cekelan boyoke. Aduh. Jarene setan, kon kok role aku iblis. Kata Abdul Qadir Jailani, ya ngertilah, mana saya nggak ngerti, aku iki nyembah Allah mbek ilmu. Wong Nabi kurang dhuwur apa sampai sedo sembahyang gak tau ninggal. Dalam riwayat Nabi itu nggak pernah sholat sendiri, jamaah. Sayyidina Abu Bakar sampai meninggal sholat, Sayyidina Umar pas sedo, pas sholat, Sayyidina Ali pulang sholat, Sayyidina Utsman sholat pas ngaji, semuanya dalam keadaan ibadah meninggal. Lah aku iki sopo gak wajib ibadah? Pasti kon iblis. Katanya iblis, wis lebih teko 30 wong tak akali mbek cara koyo ngene dadi zindik. Akhirnya gak sholat syariat ditinggal, seakan-akan dia sudah sampai kepada Allah. Jadi gak ono rek sampean lek wonten Kiai Habib terus gak sembayang atau ngomong sembayang gak wajib, mesti tinggalno. Kok bisa sholat gak wajib itu dari mana hadirin? Aulia ini sholatnya Imam Ahmad bin Imam Abu Hanifah, Syekh Abu Bakar bin Salim itu sholat subuhnya dengan wudhu sholat isya 40 tahun. Ibadah sholatnya kayak gitu, makanya diangkat kedudukannya. Sampai wis gak usah sholat subuh mbek wudhu isya, sholat isya mbek wudhu maghrib kebobolan terus. Mangan tok ae. Seperti itu kedudukan aulia, sholat. Lagune kiai niku mang wis ngelingno sholat. Sholat Isra Mi'raj niki sholat. Makanya hadirin, ayo benar-benar kita jaga sholat kita. Sholat ini peristiwa Isra Mi'raj. Karena Nabi nanti setelah sampai peristiwa dilihat sampai Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha sampai dapat perintah sholat 50 waktu, ketemu Nabi Musa. Muhammad dikei waktu sholat piro 50, kakean bayangno 50. Jadi sedina iku adzan ping 50. Waktu itu 24 jam, jadi setengah jam sepisan adzan. Ibu-ibu itu masak ngene, Allahu Akbar, sembayang. Mari sembahyang manis ngene, Allahu Akbar. Gak mari-mari lho rek 50 bayangno. Adzan masjid iku sedina ping 50, dudu ping 5. Katanya Nabi Musa, gak bakalan kuat umatmu. Apa mendelek rai-rai ini kayak gini, gak bakalan kuat. 50. Lah terus ya apa? Salhu takhfif, minta keringanan. Ya wis balik 45, pira 45 kurang. 40 kurang, 30 bolak balik terus Nabi Muhammad ini sampai 5. 5 itu kata Nabi Musa kurang. Katanya Rasulullah, aku izin mahai Musa ping piro aku balak-balik iki. Aku wis gak gelem balik izin. Ya Allah aku nyesel, opo-opo izin Kanjeng Nabi. Lek galak lumayan telu hadirin. Minimal subuh gak ono. Zuhur, maghrib, isya wis cukup, gak ono asar, gak ono subuh. Terus coba waktu itu Kanjeng Nabi gak izin telu. Tapi Kanjeng Nabi itu memang pemalu, jaluk toko 50 sampai 5. Dan Nabi Musa terima kasih banyak. Tahun depan kita buat haul Nabi Musa hadirin. Ya Allah, untung mbek Nabi Musa. Tapi itu kan ceritanya gitu. Tapi hakikatnya begini.
Dari awal Allah mau mewajibkan sholat kepada ini umat 5. Tapi dimulai dari 50. Loh kenapa? Supaya kalaupun 5 pahalanya tetap 50. Karena umat ini umurnya sedikit dibanding umat-umat dulu, maka sholat sekali kayak peng 10 pahala dibanding umat dulu 5 seperti 50 waktu. Ini hikmahnya. Yang kedua hikmahnya, Nabi Musa iku lak njaluk ndelok Gusti Allah. Di dalam Al-Quran Allah minta, Nabi Musa minta untuk memandang. Rabbi arini andur ilai. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan memandangmu. Katanya Allah, undur ilal jabal, kau nango gunung itu. Idza istaqarra maka istaqarra mahallu. Kalau bila di tempat itu utuh, kau akan fasaufa taroni, kau akan lihat aku. Tapi akhirnya ketika Allah falamma tajalla, ketika Allah tajalli, gunung gak kuat ajur, Nabi Musa gak iso ndelok. Paling kepingin mandeng Gusti Allah adalah Nabi Musa, tapi kesempatan diberikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak minta, Nabi Musa minta gak dikasih. Makanya Nabi Musa kepingin delok Gusti Allah. Pas Kanjeng Nabi lihat Gusti Allah, pas balik cahaya Allah di wajah Nabi Muhammad dilihat Nabi Musa. Maka Nabi Musa ngomong balik oh. Sebab nopo? Gak kepingin pisah ambek mandang wajah Kanjeng Nabi yang di situ ada nur Nabi Muhammad, nur Allah. Iki hakikat iki, marifat iki. Intinya pokoknya sholat 5 waktu. Turun Nabi memerintahkan umatnya sholat. Awal sholatnya adalah subuh dan sebelumnya Nabi diajarkan berwudu. Itulah hadirin sholat 5 waktu yang harus kita sekarang laksanakan sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mugi-mugi majelis ini akan membawa berkah buat kita semua, khususnya Pondok Singoputih Munfaridin. Kula ndonga khususnya damel santri-santriwatinya. Semoga nanti kelak bisa meniru gurunya dalam akhlaknya, dalam zikir ibadahnya. Karena api elek santri duwe cara liyane gurune. Nggih, guru panjenengan contoh enggak bersandar dengan orang, hanya bersandar dengan zat yang kuat, Allah Subhanahu wa taala. Menungso lemah yang akan ditaklukkan Allah untuk berkhidmah kepada agamanya melalui kita. Mugi-mugi Pondok Pesantren Singoputih Munfaridin senantiasa sukses, berkah dunia dan akhirat. Lan para santri-santriwati, guru-gurunya, ustadz-ustadzahnya, kiainya semua oleh Allah dijaga, diberi keberkahan, senantiasa diberi kekuatan untuk beribadah kepadanya, berkhidmah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga khususnya Kiai Muhammad Saifullah Arif Billah. Mugi-mugi tahun yang akan datang dan tahun-tahun yang akan datang masih bisa kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi beliau senantiasa dikasih panjang umur. Orang seperti beliau itu banyak yang membutuhkan untuk kita dekat kepada Allah. Begitu juga Pak Imam Suprayogo, Masya Allah, beliau punya peran yang begitu besar mencerdaskan kita umat Islam melalui universitas dan tempat-tempat pendidikan. Mugi-mugi Pak Imam Suprayogo selalu sukses, sehat, panjang umur, amin ya rabbal. Dan segenap yang hadir Allah kabulkan hajatnya semua. Hajatud dunya bil maisarah wal akhirah bil maghfirah. Mugi-mugi hajat dunia diparingi gampang, hajat akhirat diampuni dosa kula lan panjenengan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.